Bukan masalah percaya tidak percaya, Ibu. Agama Anda kan adalah agama misi, mengkristenkan seluruh bangsa. Ya kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu. Baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal kan percuma. Bisa nipu orang kan? Gini aja Bang Juma kan paham katanya Alkitab kan. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah, dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gini aja Bang Juma, itu kan salib komedi apa? Komedi putar. Ya, kamu bikin kayak gitu kan. Sekarang mikir aja, bagaimana mungkin Bang Juma beranggapan seperti itu? Ini pertanyaan Ibu, itu pertanyaan apakah salib komedi putar? Kan? Saya bilang bukan. Ya, jelasin. Kalau Bang Juma nggak percaya sama salib, ya udah, nggak usah didebat-debatin, nggak usah di. Bukan masalah percaya tidak percaya, Ibu. Agama Anda kan adalah agama misi, mengkristenkan seluruh bangsa. Ya kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu. Baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal kan percuma. Bisa nipu orang kan? Gini aja Bang Juma kan paham katanya Alkitab kan. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah, dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Udah semua dibaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Alhamdulillah, dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Setiap kalimat itu dari Alkitab itu Bang Juma pahami nggak sebenarnya? Paham dong, kan itu cuma terjemahan yang dirubah untuk dipahami, dirubah setiap saat untuk dipahami, dirubah lagi untuk dipahami. Gak perlu lagi penafsiran karena sudah ditafsirkan sendiri oleh terjemahan itu sendiri. Oke, kalau memang Bang Juma paham, ya kan? Gak mungkin Ya, Bang Ibu. Juma bikin judul kayak begini. Justru karena saya paham, salib itu adalah tempat siksaan orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena saya paham, salib itu adalah simbol kemenangan iblis terhadap perlawanan kepada Yesus. Oke, saya tanggapi ya. Ya, Itu yang dikutuk itu sebenarnya manusia. Tuhan itu menggantikan kutuk yang ditanggung manusia itu sendiri. Nah, inilah yang disebut kutuk, ya kan? inilah Sebenarnya yang disebut komedi manusia. putar. Inilah komedi putarnya. Itulah komedi putarnya. Ya, tunggu. Kasih saya kesempatan untuk ngomong. Iya, Kamu silakan. nyuruh saya naik. Kamu nyuruh Iya, saya naik silakan. kan? Kamu terima. Iya. Jelaskan dengar penjelasan saya dulu. Oke. Emang benar itu Yesus itu menanggung kutuk, ya kan? Dia sekarang gini, dia kan orang yang benar ya, dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia suci dan kudus, ya kan? Mana mungkin dia terkutuk? Yang terkutuk itu manusia, dia hanya menanggung dosa manusia, ya kan? Dia menanggung dosa manusia sendiri. Kalau enggak, semua manusia itu masuk neraka. Karena di akhir zaman nanti, di hari penghakiman, di Muslim juga ada kan? Nanti yang menghakimi dunia ini, menghakimi manusia itu siapa? Kalau kalian bilang kan Nabi Isa kan? Kalian percaya nggak? Siapa yang akan menghakimi nanti dunia ini, menghakimi setiap perbuatan manusia itu? Yesus. Kalau kalian bilangnya Nabi Isa Al-Masih kan? Nggak ada Nabi Isa kemudian menghakimi seluruh manusia, nggak ada. Yesus pun Oke. tidak mengakui itu. Yesus mengatakan yang akan menghakimi Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Baca Yohanes 5. Baca Yohanes 5 nomor 45. baca. Makanya Oke. harusnya saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah menamatkan baca Bible, kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen? Sayalah yang harus bertanya. Jadi Karena kitab jemaat Wahyu Kristen kamu itu enggak Kita Sudah. kamu udah baca semua. sudah. Yuk. Saya tahu bahwa kitab Wahyu itu adalah tulisan orang-orang yang muncul di tahun ke-100 Hijri Masehi, dan itu bukan murid Yesus dan itu bukan Yohanes juga. Bahkan tidak dikenal siapa penulisnya sampai hari ini. Kalian hanya terlanjur Kristen, Ibu. Kalian tidak paham Bible. Kalian hanya korban gereja saja. Kalian nggak paham Bible. Yang paham Bible itu saya. Kalian nggak paham ini. Kalian hanya doktrin doang.
Ya udah, kalau Bang Juma merasa udah paham Bible, ya kan, udah merasa benar sendiri, ya udah nikmatilah hidupmu ya. Cepat-cepat aja Bang Juma bertobat ya. Oke, makasih. Kok jadi Selamat malam. Kok saya yang bertobat? Kok saya yang bertobat? Kan bukan saya yang menjadikan anak orang sebagai tumbal penyelamat saya. Ibu kan, ibu yang harus bertobat. Karena Yesusnya itu mengecam kemudian salib. Kalian malah memuja salib. Setahu saya di Bible yang ingin menyalib Yesus itu iblis. Bapak Elohim tidak. Tuhannya Yahudi kagak. Yang ingin menyalib Yesus itu ya setan. Jadi kalau berhasil setan menyalib Dan Yesus, setan berarti itu adalah kemenangan. Allahmu. Itu adalah Itu adalah kemenangan. Allahmu, iblis itu Muhammadmu. Makanya masih Nanti membangkit kan. di kuburan. Nah, itulah cobalah itu- Kristen. Tengoklah Kristen ini, tengoklah. Nah, inilah gambaran Kristen, ajaran Kristen, tengoklah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian itu yang mayoritas di Nusantara ini, benar. Nggak bisa saya bayangkan. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau kalian ini mayoritas. Model-model kayak gini nih, ini penghisap darah ini, penghisap darah manusia ini. Tidak bisa bicara baik-baik, tidak bisa berbicara sesuai dengan data, hanya bisa menghujat, menista. Cuma itu doang. Allah dibilang iblis, di dalam kitabnya penuh nama Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus berdoa kepada iblis. Yesus anak Allah katanya, anak Allah, berarti Yesus anak iblis. Pakai otak, pakai otak. Bicara itu pakai otak, karena nama Allah itu dicatat masuk ke dalam Bible, gitu loh. Gila memang Kristen ini. Cobalah sedikit aja kalian waras napa. Diskusi itu yang berdata gitu, pakai data, jangan pakai emosi. Kalian ingin mendoktrin saya, nggak bisa. Saya paham Bible. Ibu tadi itu ingin mendoktrin saya. Oh maaf, sorry lah, dek. Saya bukan jemaat gereja. Saya ini orang terpelajar. Saya kaji kitabnya Yahudi ini, terjemahannya yang ada di dalam sini juga. Satu bagian kitabnya Yahudi, satu bagian kitabnya Kristen, digabung menjadi satu. Kalian menggabungkan terjemahan kitabnya Yahudi dengan kalian punya agama, gitu loh. Silakan. Halo Bapak Ekonomi. Halo. Ya, selamat malam, Bang Zuma. Malam. Dari Katolik Protestan. Bang Zuma cepat-cepat bertobat ya. Bertobat dari? Iya, bertobat Bang Zuma. Maksudnya setelah saya bertobat gitu saya mau tinggalkan Islam gitu. Bang Zuma Terus segera bertobat ya. Lalu saya nyembah makhluk kuburan kayak Anda gitu maksudnya. Sorry ya. Saya masih waras Bang. Yesus tidak menyembah makhluk kuburan. Yesus tidak pernah mencontohkan nyembah makhluk kuburan. Malah Anda lihat di Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20, justru makhluk yang ada di kuburan itulah yang datang menyembah Yesus, jangan dibalik. Gitu saudara. Anda yang harus bertobat. Karena salib itu menurut Yesus menyebabkan orang dan pelaku dan juga keturunan pelaku adalah penghuni neraka. Tertulis di mana itu? Di Matius 23, nomor 32 sampai 36. Salib itu membuat manusia masuk ke neraka. Di Anda salib itu membuat Anda masuk surga. Itulah yang saya maksud. Apakah salib itu komedi putar? Itu Bung, Anda yang harus bertobat. Kok anak orang kok dituhankan gitu loh. Jangan tuhankan anak orang dong. Anak orang malah sibuk menuhankan pencipta dan bumi. Kalian sibuk malah nyembah dia. Ayo sehat. Sehat itu mahal, tapi gampang. Gunakan akal pasti sehat. Jangan ikuti istrinya Gumasa ini yang di atas nih. Halo, semangat malam. Malam Bang. Ya, Katolik. Kristen Bang. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Tema saya ini terkait dengan penyaliban. Silakan. Maksudnya ini gimana Bang? Buka kamera, kita diskusi. Oke. Biarkan istrinya Gumasa duduk di atas itu untuk menjadi saksi. Ini ada tema Bang, pertanyaan. Setelah saya baca Bible, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan pernyataan Yesus terkait salib. Nah, apakah menurut saudara pengajaran-pengajaran tentang salib menyalib ini hanya candaan belaka? Karena konsep yang diajarkan Yesus salib itu adalah tindakan yang dilakukan kepada orang benar akan menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Nah,
Nah, kenapa di Kristen justru penyaliban ini menjadi keselamatan, padahal yang mau menyalib Yesus kan iblis. Iblis yang ingin menyalib Yesus. Berarti apabila Yesus berhasil mereka salibkan, berarti penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis, Bang. Silakan. Agama kami tentu kami paham, dan tujuan hidup kami yaitu agama kami. Dan begini Bang, kalau mau belajar itu harus dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru abang bisa paham. Kitabnya orang Yahudi, yang paham orang Yahudi dan menganggap salib itu adalah kutukan. Gimana dong? Yang punya kitab aja menganggap salib itu kutukan. Bahkan Yesus menganggap penyaliban terhadap orang benar itu adalah kutukan yang harus berujung kepada neraka jahanam. Matius 32, 23, nomor 32 sampai 36. Anda mengatakan Anda yang paham, faktanya Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda menjadi keluar dari Kristen. Intinya itu di situ. Justru karena saudara-saudara kami tidak paham Bible, hanya doktrin gereja doang, makanya masih di situ. Kalau kalian mempelajari Bible dengan seksama, Tidak juga Bang. yakin percaya kalian akan meninggalkan agama kalian. Tidak Bang. Dengan kenapa keyakinan tidak? kami tidak Bang. Kenapa tidak? Yesus mengecam salib. Tidak ada keselamatan oleh salib. Yesusnya yang mengatakan itu. Memang doktrin gereja, Paulus itu mendoktrin manusia-manusia yang banyak dosa ini untuk nggak usah khawatir, lakukan aja, jangan lagi mau diatur. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, nggak usah lagi mau diatur aturan tentang makanan, minuman, hari-hari raya, nggak usah lagi, kata Paulus. Udah, kamu itu anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lakukan aja apa yang kalian ingin lakukan. Ada kok Yesus sebagai penebus dosa. Nah, orang-orang yang suka seperti itu merasa tenang. Oh, ya udahlah kalau begitu, puji Tuhan ya, kita ada yang dukung, ada yang menebus kita. Makanya tiap minggu cuma nyanyi, merasa tenang dengan nyanyi-nyanyi, habis itu bayar perpuluhan, diajarkan kasih, ini kasih, kita harus kasih. Tapi mereka jauh dari isi Bible-nya sendiri. Mereka justru jauh dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti pola itu. Maksudnya Coba Anda baca deh. Gimana? Yang Yesus ajarkan tentu kami itu ikutin. Apa yang Yesus ajarkan tentang menyembah dirinya? Tentang kasih itu Bang. Kasih itu apa menurut Yesus? Makanya Kasih menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah Elohim yang tertuang di kitabnya Yahudi, perjanjian barunya mereka. Itu kasih. Kata Yesus itu kasih. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah Elohim. Nah, mana perintah Elohim yang Kristen lakukan? Ada? Nggak ada. Apa yang Kristen lakukan? Perintah Elohim. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu bukan perintah Elohim. Gitu loh Bang. Jadi gitu Bang. saudara kami Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang. Mereka udah tua di Kristen, tapi mereka masih kanak-kanak dalam segi ilmu Bible. Karena Bible ini bagi orang Kristen hanya aksesoris doang, bukan buku yang harus didalami dari akar ke akar. Karena kenapa? Sudah Emang ada menganggap dalil di mereka- Al-Quran, ada sunat, ada. Coba tunjukkan dalil sunat tentang sunat di Al-Quran, ada nggak? Ada nggak? Itu kan kalian mengadi-ngadi. Jadi, di Al-Quran aja nggak ada sunat menyunat itu. Oke, saya jawab ya. Perintah di dalam Al-Quran saya, atiullah wa atiur rasul. Ya, saya tidak tahu bahasa itu bahasa apa itu bahasa Nah, planet. makanya kok jadi jangan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Makanya jangan jadi umat Kristen. Itu mah bahasa iblis. Bahasa iblis Nah, kami kan, tahu coba. bahasa begitu. Nah, coba lah. Pakai bahasa Indonesia biar kami paham. Inilah akibat Nah, itu menganut kami tidak agama tahu. dari Belanda, agama dari penjajah Yang begitu. dari kau deh mengaruh itu Karakternya, ya karakternya menjajah. Ay, Tapi lebih orang busuk, Arab, nih. tidak pernah menjajah Karakternya Nusantara ini. lebih dari iblis. Karakter lebih tengoklah. hancur daripada iblis. Nah, tengoklah, orang Arab tidak pernah Emang menjajah ya? bangsa ini. Kau ini memang ya kena yang Islam cuma Indonesia tuh yang begitu. Saya tahu saya di luar negeri Arab cuma orang tidak kayak kau cuma. Indonesia pun cuma kau yang congor mau kayak gini, yang lain tidak. Anda barusan melakukan Karena kau- penistaan terhadap karena Islam, kau kok jadi tidak saya yang cek. Anda salahkan. Memang betul. Anda Memang barusan Arab. menghujat Memang Islam. orang Arab, memang orang Arab. Bahasa Arab, bahasa Quran Semua itu orang bahasa Islam tidak ada setan. yang tahu. Anda loh.
Hanya karena Anda benci kebenaran saya ungkap, Anda kejang-kejang. Habis kalau kau Saya begitu, mengatakan, Anda boleh. bertanya Kau bilang ini tentang salib, ini sunnah. konten putar-putar, apa komedi putar tuh? Itu menurut kau penistaan atau bukan? Bukan, ini pertanyaan. Tidak, Ini pertanyaan. tema itu penistaan. Ini Yang pertanyaan. kau bilang pakai celana dalam. Kalau tidak Anda segala mengatakan macam, ini bukan kau ini komedi mengalihkan putar, fakta, Anda betul jawab, kau terangkan ini. kepada saya gitu loh. Mana ada komedi putar? Dia itu mati di kayu. Ya sudah, jelaskan kepada saya. Jelaskan Bangke kepada kau saya. ini. Kau ini memang bangke betul kau ini. Berarti kan cuma maki-maki. Memang kau bangke? Kau kalau tidak begini kau tidak cekek, ya kan? Kan maki-maki doang kerjanya, maki-maki doang. Cuman bisa memaki gitu loh. Ya, batang yang baik, pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang baik. Jahat kali mulutnya ibu itu. Dia bertanya tentang sunat, saya jawab. Ya, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang memerintahkan kami bersunat, Allah memerintahkan kami taat kepada Rasul. Rasulnya memerintahkan kami sunat, kami taati sesuai dengan perintah Allah. Selesai, sederhana kok itu. Nah sekarang kalau kita balik, mana perintah Yesus atau perintah Elohim jangan bersunat? Nah sehingga Kristen tidak bersunat, kan tidak ada. Yang ada Paulus, barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Paulus sedang mempraktikkan karakter iblis yang menentang perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus membatalkannya. Kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kapan kau makan, maka kau akan mati hari itu juga. Iblis datang, jangan kau dengar itu, makan aja, kau tidak akan mati. Nah sama, ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Paulus datang, nggak ada itu, nggak ada, jangan sunatkan dirimu, nggak ada yang bunuh kau. Dan sama karakternya Paulus dengan iblis yang ada di Ganbi Eden. Kalian pengikutnya, kan begitu. Kalian mengikuti Paulus berarti sama dengan mengikuti karakter iblis yang suka menentang Tuhan. Contoh lagi, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mulut Yesus yang berkata tuh. Tapi Paulus ngomong apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tadi jalan kebenaran, Paulus merubahnya menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus dikutuk, terkutuk kata Paulus. Dirubah lagi tuh. Karakter iblis melekat sangat begitu kencang sama dia. Nah saudara-saudara kami Kristen mengikutinya. Ketika Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kamu keturunan ular-ular beludak. Bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang benar, ahli Torah, separuh kalian salibkan dan kalian bunuh. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, kau tidak akan lolos dari api neraka. Dan semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah tuh, Paulus rubah. Sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus dari penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Aduh, penyaliban adalah menyebabkan manusia berdosa. Paulus justru penyaliban itu menyebabkan orang selamat. Selalu bertentangan. Nah, makanya muncul tema ini. Apakah salib itu komedi putar? Maksudnya candaan? Kok dibuat bercanda? Seakan-akan ucapan Yesus itu hanya angin lalu doang. Enggak takut, enggak ngeri. Tidak ngeri terhadap ancaman Yesus. Sampai-sampai salib dianggap sebagai solusi keselamatan. Giliran ditanya, oke, ketika kamu menerima salib sebagai jalan keselamatan, oke. Tetapi ketika kemudian kalian jatuh ke dalam dosa, apa solusinya? Jawabannya betul, bertobat. Masih bertobat juga rupanya. Ya kenapa nggak bertobat aja kalau ada dosa? Kenapa harus menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan sementara Yesus mengecam penyaliban? Nah, ini dia datang. Akhirnya dia turun. Mama Halo Papi Yesus. Iya bang. Papi Yesus kah? Iya.
Ini kedatangan yang keberapa? Yang keempat. Serius, ini Muslim. Kristen bang. Oke, silakan buka kamera. HP-nya HP jadul bang. Tapi kok saudara mengaku Kristen tapi kok kedatangan keempat? Gimana sih? Aku ajarannya ikut Islam Kristen bang. Maksudnya? Aku Kristen tapi ajarannya aku Islam. Abang yang kayak gitu abangku. Gimana ceritanya? Abang Kristen tapi ikuti ajaran Islam. Islam lah itu namanya. Mama Mereka malas. Malam Bang Zuma. Malam juga Ibu, apa kabar? Kabar baik tengah malam. Iya, kita sapa dulu ini. Agripina, semangat malam. Halo, semangat malam Kakak Zuma. Iya, dari Kristen? Iya, Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga. Silakan. Oke. Tapi ini aku lagi apa namanya? Di baring nggak enak dilihat. Nggak apa-apa, justru saya suka. Enggak Kak, ini cuman mau koreksi saja tadi sedikit. Itu kan tadi ada kakak yang naik yang menyatakan kalau yang datang nanti di akhir zaman untuk Turunkan. Disuruh buka kamera itu maksudnya. Naik lagi Kak, tapi buka kamera ya. Buka kameranya Kak. Adik Agripina. Silakan dibuka kameranya. Gak apa-apa, sambil baring-baring juga gak apa-apa. Asal jangan lungging aja sih. sedikit koreksi saja tadi Kakak Zuma. Katanya kan tadi ada yang buka kamera dulu. Ya, tunggu sebentar. Gitu dong. Kan cantik. Cantik kali pakai baju hijau lagi. Silakan. Termute itu dek, termute. Ya, silakan. Oh, itu lemari ya. Tadi kepikir beliau. Iya. Iya. Terus kakak kan bantah statement dari kakak tersebut. Katanya bukan Nabi Isa yang datang untuk menghakimi umat manusia, bukan Tuhan Yesus. Katanya Nabi Musa. Dan ada data yang kakak bilang di Yohanes 5 ayat 55. Sementara Yohanes 5 ayat 55 itu nggak ada, cuman sampai ayat ke-47. Jadi gimana ya? Jangan asbun ya. Asbun Kak. Saya ingat saya tadi. Kalau baca Alkitab ya betul. Saya tadi kita bohong-bohong balikan fakta, nggak bagus kayak begitu. Untuk kalau misalnya mau judge agama kami, terus pakai data, jangan dibolak-balikan, harus sesuai dengan. Seingat saya tadi saya ngomong data 45 deh, bukan 55. Telinga tak kayaknya yang harus diperbaiki. Tusuki coba telinga tak dulu pakai linggis. Karena saya hafal data itu, saya katakan seingat saya ya, Yohanes 4 nomor 45 itu yang saya bilang, bukan 55. Masa orang generasi. Buka mic-nya, buka mic. Jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu, adinda. Saya mengatakan Yohanes 5:45. Tunjukkan satu data. Di sini silakan Kakak buka Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Bunyinya, dan ia memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak dan untuk memberitakan bahwa dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu kan ada datanya. Ada beberapa data, ada beberapa ayat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus untuk menghakimi umat manusia. Itu bukan pengakuan Yesus. Jadi saranku kalau misalnya kita mau hujat kami, hujat orang Kristen, jangan pakai data palsu. Saya tadi membacakan Yohanes 5:45. Selalu kita bilang kalau misalnya ayat ini terus saya baca tidak sesuai dengan yang kita bilang, kita balikkan niatnya. Susah nih kalau kau bicara sendiri deh. Kau kayak orang gila itu namanya. Kalau kau bicara sendiri, kau nggak mau tanggapi, kau nggak mau mendengar lawan diskusi, ini tuh orang gila namanya. Saya bilang Yohanes 5:45.
jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk menghakimi, untuk mendakwai kamu. Musa, terus Yohanes 12, Anda baca nomor 44 sampai data 50. Yesus tidak menghakimi manusia. Catat itu. Mana coba saya lihat? Silakan. Mana saya lihat Silakan. datanya yang kita sebut? Silakan Anda baca di data Yohanes 12 itu. Selalu kita kalau baca Alkitab tidak sesuai dengan yang ada tertulis di Alkitab, dengan yang kita bilang. Anda baca Yohanes 12:47. Ayo. Jangan marah-marah. Yohanes 12 nomor 47. Tidak boleh bohong-bohong lah. Harus belajar jujur, tidak boleh bohong. Jangan ada ini pakai karakter penjajah ya. Mentang-mentang agamamu dari penjajah ya. Tidak bisa. Kita Jangan itu kau pakai. yang suka balik-balikan fakta. Nah, itu kamu menuding saya kasih data loh. Yohanes 12:47 berani kau baca? Yohanes berapa? Yohanes 12:47. Yohanes 12:47. Silakan kau baca. Iya, kalau saya selalu ini tidak sesuai dengan yang dibaca sudah, dengan yang tertulis. Itulah tugasmu naik ke sini. Itulah tugasnya adik ini naik ke sini luruskan. Berapa? Nah, silakan. Yohanes berapa? Ternyata togeang kau paeng berapa kali Miko Gimana bilang. tadi kita bilang ada Musa yang umat manusia. Yohanes 12 nomor 47 kamu baca. Jangan kau togeang. Mendengarku kalau kau protes orang. Ini yang suka sekali bohong. Kenapa kau nggak berani baca? Jangan-jangan Kenapa nggak tidak baca? bohong sama istri kita. Kenapa kamu nggak baca coba? Kamu nggak berani baca kan? Ayo. Nggak berani. Saya sudah kasih data, kenapa kamu nggak baca? Mental penjajah, mentang-mentang agamanya dari penjajah diwariskan. Kau baca itu, jangan kau cuman ngamuk dia. Tukang bohong. Nah, ada di sini kakekku. Kenapa diturunkan sih? Kita nggak mungkin menerima yang baik. Selalu diturunkan kalau Anda lagi. Biarkan dia naik lagi kembali. Jangan selalu diturunkan. Selama dia tidak menghujat, nggak apa-apa. Biar anak-anak seperti ini sotak. Minta lagi permintaan adek. Biar ku jelaskan samamu. Jangan ku marah-marah. Tadi saya menanggapi orang itu bahwa yang akan datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya bilang, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk apa? Mendakwai kamu. Musa yang akan mendakwai kamu. Terkait dengan dia datang untuk yang kedua kalinya menghakimi, baca Yohanes 12. Yesus tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu adalah Allah. Yesusnya diberikan kuasa untuk menghakimi sesuai dengan firman Allah yang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mana dia? Naik lagi sini, jangan emosi. Kenapa diturunkan sih Om? Naik lagi. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 itu loh, bahwa apa yang menjadi cakupan penghakiman Yesus itu adalah firman yang pernah ia sampaikan, dan firman itu bukan dari dia. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Naik lagi adek. Naik lagi. Yesus pembela. Betul Bang Juma, Yesus pembela perkara. Nah itu dia. Mana adek itu tadi? Naik lagi sini adek. Oh adekku yang cantik. Naik sini sayang. Naik sini. Jangan Ki marah-marah bosku. Gak usah nak marah-marah. Cerdas dia Bang Juma, cerdas dia. Dia kritis. Tapi dia ini apa? Lebih mengedepankan emosi. Coba sedikit agak bisa nahan diri gitu loh. Namanya darah muda. Iya, itulah. Kayak Bang Juma ya, Bang Juma juga tukang emosi. Lama. Mana dia? Itulah. Naik. Oke Bang Juma, aku ada silakan. ini aja lah, santai aja lah ya. Itu saya akui bahwa Bapa di surga lah menjadi hakim. Yesus pembela perkara. Manusia lah yang terdakwa. Ya. Kali ini bukannya benar. Oke. Ada Bu Darni di bawah. Naik Kak. Biar ada temanku di sini. Gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang saya dengar tadi udah baca ya, ini dia. Udah baca Bible A sampai Z ya. Iya. Oke, kita santai aja lah ya.
Silakan. Yang saya mau tanyakan ada dua Bang Juma. Ada dua. Apa? Yang pertama, ini yang sering di apa? Yang paling berbeda dengan Islam. Kristen berbeda dengan Islam. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Tadi ini konteksnya Bang Juma udah baca semua bilang ya. Kapan ada bayi-bayi mati martir di Bible? Kedua, mati martir itu mati tidak berdosa ya. Jadi kalau saya katakan bayi tidak berdosa tapi bayi ke neraka ada. Lalu si Hesti Sinaga emosi, Karyana man wanita terkejam di dunia. Dia bilang bayi-bayi ke neraka. Nah, ini yang membedakan Bang Juma. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Banyak loh, ribuan. Coba sebutkan di Bible di mana? Matius 2 salah satunya mungkin. Hah? Di Matius 2. Yang kedua, Silakan. Yang kedua itu PR. Yang kedua, apa arti di Kisah Para Rasul 10? Biar bisa di apa ya dari sekarang. Arti dari Kisah Para Rasul 10 ini kaitannya dengan bagaimana? Itu Bang Juma selalu bilang itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Yesus turun untuk Bani Israel. Ya. Oke, itu ada kaitannya. Itu bocorannya ya, bocorannya. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel. Boleh di Kisah Para Rasul 10, Bang Juma. Kalau memang Bang Juma sudah menguasai konteks, silakan. Mulai dari sekarang. Tek. Oke, silakan. Tapi ada satu hal sebelum saya menjawab, Ibu juga harus memperhatikan ucapan Yesusnya untuk murid-muridnya waspada kepada serigala yang datang menyamar domba. Itu juga harus Anda perhatikan itu. Jadi tidak semuanya yang nampak seperti domba itu adalah domba. Karena Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala itu. Kan itu juga bagian daripada dakwah Yesus. Penginjilan Yesus adanya serigala, gitu kan ya. Kami Muslim nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Ya, Buddha bukan. nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Ya. Antikristus bukan di luar dari Kristen, di dalam Kristen. Nah itu dia. Oke. Jadi mana bilang, kalian Islam itulah antikristus? Bukan, saudara. Di dalam Kristus. Nih contoh ya, contoh. Ada kawanan kandang domba. Ya, ada pengkhianat di dalam kandang itu, bukan dari luar berkhianat ke dalam. Oke, nggak dari luar. Orang nggak mungkin berkhianat, bukan berkhianat namanya. Itu namanya musuh. Musuh dalam selimut adalah antikristus yang mengenal Kristus. Oke, kalau Islam tidak mengenal Kristus, yang mengenal Kristus adalah Kristen itu sendiri. Dialah antikristus. Oke. Ibu tadi menawarkan saya diskusi santai kan ya. Saudara Ya. toko chip ini dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari Kristen. Dari Kristen. Oke, baik. Oke. Ibu mengatakan bahwa kita diskusi santai. Ibu, kalau Kristus itu apa, Ibu? Apakah Kristus itu gelar untuk pencipta langit dan bumi, atau Kristus itu gelar kepada manusia ciptaan? Kristus itu yang diurapi. Nah, Tuhan Bukan atau sang sumber, bukan. ya, maksud saya Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti sang sumber dong. Bukan. Maksudnya apa ini? Yang diurapi yang Kristus ini, kita satukan pendapat dulu bahwa yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, Kristus ini apakah Tuhan atau ciptaan Tuhan? Bang Juma, aku yang bertanya kok aku ditanya lagi. Enggak, supaya saya jelaskan, biar saya paham, biar saya tahu arah apa yang harus saya jelaskan di sini. Kristus itu Tuhan atau Telah ciptaan lahir Tuhan? bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kita sepakat dulu, Tuhan ini pencipta atau ciptaan? Kristus ini ciptaan atau pencipta, itu dulu. Ya, definisi Tuhan, ya kan? Atau Tuhan atau Tuan. Artinya yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita dengarkan, suri toladani. Iya kan, pencipta langit dan bumi adalah yang paling tertinggi kan, Bu Karyana? Iya kan? Ya? Oh, enggak. Gini. Tuhan
Tuhan. Konsep apa ini? Nah. Ada yang maha Tuhan, ada yang maha kuasa. Oh, sama dengan gumasa berarti. Enggak. Gumasa bilang semua yang di surga adalah Tuhan. Ya, nah sekarang Tuhan itu menurut ibu ada berapa? Tuhan, Bapa Iya. dan Anak, 2 tahta. Ya, berarti ibu kategori musyrik berarti. Bukan. Tapi Bang cuma pertanyaanku mana? Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Musyrik berarti ibu ini. Tuhan kok 2? Gimana sih? Jadi gini. Bukan. Gini. Apakah kalau Tuhan 1 jadi benar? Ya pasti. Itu ucapan Yesus tuh. Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus sendiri mengatakan. Seluruh para nabi mengatakan itu. Yesusnya dalam Yohanes 17 nomor 3 mengenal engkau satu-satunya. Yang disebut satu-satunya itu nggak ada dua-duanya, nggak ada tiganya. Satu-satunya ya satu. Semoga diskusi yang kami sajikan bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.